Pokoknya aku itu setiap malam tuh ngelihat dia itu gimana ya? Saya itu orang yang jarang neteskan air mata, tapi ini selalu aku netesin air mata karena aku sudah mengalami fisik yang seperti ini gitu loh kan. Iya, tadi kan sudah menceritakan Nabila bagaimana Bang Ucok ini memberikan perhatian dan juga kepercayaan diri buat Nabila walaupun punya keterbatasan tubuh yang mini seperti Bang Ucok, tapi tetap bisa berkarya dan tidak mengalami rasa atau juga perlakuan yang Bang Ucok dulu rasakan. Iya. Iya kan? Ya. Nah, ini kan Bang Ucok 9 bersaudara, anak ke-7. Anak ke-7. Yang lain semua normal ya? Normal, tinggi-tinggi semua. Tubuh semuanya normal ya, fisiknya ya? Ya. Nah, boleh nggak diceritain sama sahabat cinta, apa saja sih yang dulu Bang Ucok rasakan dengan keterbatasan, tubuh mini gitu? Pasti banyak bulian. Banyak rintangan, itulah yang makanya saya bilang tadi tentang Nabila. Jadi banyak yang aku rasakan yang tidak enak di hati. Sampai-sampai saya waktu aku SD, kok aku diciptakan seperti ini sih? Kok aku mengeluh, pokoknya mengeluh. Down banget pasti Down rasanya. banget saya. Dari orang tua juga pada saat itu seperti apa tuh untuk supportnya Bang Ucok? Support ibu saya, nak, udahlah kamu harus semangat sekolah. Sekolah itu yang membuat kamu nanti jadi seseorang bisa berguna. Jadi orang gitu, berguna gitu kan. Jadi seperti itu aku dari sampai SMP sampai SMA itu saya itu benar-benar banyak rintangan yang aku hadapin, itulah makanya seperti Nabila, aku berikan dia sesuatu yang terbaik buat dia sehingga lebih pede dia. Iya betul, supaya pede dia. Mentalnya tidak terganggu. Iya. Pasti Bang Ucok dulunya sempat merasakan itu kan. Iya. Apa saja sih Bang kalau boleh diceritakan dengan sahabat cinta gitu? Jadi pertama kali aku yang paling nggak bisa lupa, yang nggak bisa lupa saya itu setelah aku tamat waktu saya SMP, mau menjelang ke SMP, ke SMA. Ada tetangga bilang, buat apa lo sekolah tinggi-tinggi, mau jadi apaan lo? Terpukul sampai sekarang itu terpukul. Itu kata-kata yang terngiang oleh sama saya. Oke, pada saat itu sangat down atau justru down sekali? Bahkan saya waktu itu kalau nggak bapak saya bilang sekolah, saya udah nggak mau sekolah. Oh, jadi keluarga yang tetap kasih support, jangan dengarkan tetangga atau siapapun. Iya. Yang selagi merendahkan kamu. Semasih bapak mampu, laksanakan. Itu. Bapak saya orangnya keras. Jadi apa yang membuat Bang Ucok pada saat itu bangkit? Saya percaya orang tua saya bahwa sekolah adalah sesuatu menjadi pegangan saya. Nah, kata bapak saya gini, kamu sekolah bukan buat orang lain, buat diri kamu sendiri. Kalau orang lain bilang apa, itu hal biasa. Ya. Tapi kalau bapak yang bilang, itu buat ilmu buat kamu. Itu yang selalu ditanamkan. Dan ibu saya selalu bilang begini, Allah menciptakan manusia ke dunia ini pasti sudah ada tujuannya. Setuju. Dan Allah itu tidak pernah menyengsarakan umatnya, kecuali umatnya yang mau sengsara. Setuju, itu berarti balik lagi ke usaha kita sendiri. Ke usaha kita sendiri. Jangan pernah kita gini, mengeluh. Itu yang aku alamin. Saya tidak pernah mengeluh. Sebelum aku finish, saya nggak pernah mengeluh. Itu justru yang membuat Bang Ucok bangkit dan memiliki satu pemahaman. Saya tidak akan mengeluh lagi. Nggak mengeluh lagi. Setelah mama saya bilang begitu, akhirnya begitu saya di Jakarta, aku pulang, langsung saya ke mama dulu. Ma, apa yang harus saya lakukan, Ma? Terhadap mama. Oh, tidak bisa, nak. Hanya doa, karena doa mama ke anak itu sangat dekat. Gitu kan. Akhirnya aku peluk mama, mama gitu kan. Aku berangkat lagi ke Jakarta ya. Nah, begitu tantangan di Jakarta juga nggak mudah kan? Begitu harus merantau ke Jakarta itu juga nggak mudah. Nggak mudah. Makanya saya bilang tadi, aku pernah main badut ya, Mbak. Taman Mini, tahu nggak Taman Mini? Dari pintu gerbang sampai ke ujung sana saya jalan kaki, nggak pernah ngeluh saya. Abis itu main badut, Mbak. Itu main badut keliling Taman Mini, bayangkan saja itu. Ini kaki udah lecet semua. Jadi itulah
perjuangan dari seorang Bang Ucok yang sekarang ini ternyata bisa sukses, tidak hanya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, tapi juga sekarang ini ada kebaikan hati dari Bang Ucok yang justru ingin mengajak teman-teman lainnya yang bertubuh mini agar bisa juga produktif atau bisa dikatakan sama bisa masuk ke masyarakat dan juga berguna bagi masyarakat. Betul. Nah, ini nama komunitasnya apa sih? UBI. Nah, dinamain UBI itu kenapa? Jadi Unik Berkarya Indonesia. Wow. Jadi ada kepanjangannya ada UBI kepanjangannya itu ya? UBI, Unik Berkarya Indonesia. Iya, ubi bisa direbus, bisa dipanggang. Bisa dipanggang apa saja lah bisa dia. Iya kan? Jadi ya benar. Jadi sarapan juga bisa kan? Nah, ini awalnya untuk membentuk komunitas ini apa tuh, Bang? Begini, yang pertama ini yang kuasa memberikan sesuatu buat saya, sehingga janganlah kau lupa dengan sahabat-sahabatmu yang sama dengan kau. Siapa tahu mereka dengan Ucok, dengan keadaan kau seperti ini, bisa mereka bangkit. Ya, seperti Bang Ucok yang dari keterpurukan bisa bangkit. Dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bang Ucok juga pengen mengangkat mereka untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri seperti itu ya. Salah dong saya ketika aku memperhatikan orang-orang yang normal gitu ya. Tentunya teman saya dulu, yang satu ini dengan saya. Ya kan, seperti itu pikiran saya. Jadi aku bentuk waktu itu UBI, Unik Berkarya Indonesia. Jadi nggak saya perkaryakan mereka. Apa yang kemampuannya, contoh nih, kalau yang sarjana apa yang harus saya lakukan. Kalau yang nggak sarjana apa yang mereka punya bakat apa, itu yang aku dikembangkan. Gitu ya. Nah, yang sarjana ada nanti ininya aku pekerjakan. Dipekerjakan juga. Oke, di bagian bidang masing-masing yang memang mereka punya skillnya gitu. Oke, ini dibuatnya di tahun berapa ya, Bang? Tahun berapa? 2008. 2008. Ini sudah 2018. 2018 UBI ini sudah tercetus. Dan bahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UBI ini ya. Salah satunya juga sampai ke Malaysia. Dan ternyata sobat atau juga sahabat cinta ya, hari ini juga kita kedatangan dari komunitas UBI yang dimana kita juga akan bertemu dan juga berbincang dengan mereka. Kayaknya sudah sampai nih kalau dilihat nih. Ada di sana. Ada di sana itu lagi. Kita ke sana yuk, Iya. Oke, yuk. Iya. Ini komunitasnya ada di sini semua nih, Bang Ucok nih. Inilah kegiatan mereka sehari-hari kita buat. Olahraga ya? Iya, olahraga. Supaya sehat ya. Benar sekali. Nah, begini. Ya. Biasa manggilnya apa nih? Pipit gitu, kumpul. Ya. Diginiin aja, tepuk aja begini udah. Tepuk aja ya? Ya. Ayo, ngumpul. Ya. Sini, awas. Ini kita mau ke sini apa mau di sana aja nih, Bang? Iya, di mana? Oh, kita ke sana ya. Ya. Ya, sahabat cinta, kita sekarang ini sudah bergabung dengan komunitas dari UBI. Unik Berkarya Indonesia. Yes, mungkin kita kenalan dulu nih ya. Bang Ucok yang mau kenalin ya, atau mau masing-masing aja nih? Ya, mungkin masing-masing aja ya. Ya, masing-masing. Oh, punya mulut ya. Ya, punya mulut baru dikenalin ya. Kalau nggak misalnya mereka nggak punya mulut, gue ya satu-satu. Punya mulut orang dewasa. Oke, mungkin dari yang paling cantik di sebelah kiri. Boleh perkenalan dulu dong dengan sahabat. Gak ada saingan ya paling cantik. Sahabat cinta, nama saya Atin. Nama saya Baba. Nama saya Amri. Nama saya Uji. Nama saya Muklis. Nama saya Kamal. Nama saya Tami. Nama saya Ahong Sepotong. Saya Nanang. Oke. Ini adalah beberapa teman-teman dari komunitas UBI ya. Sebenarnya komunitas UBI sendiri ini udah banyak banget kan? Banyak. Totalnya ada berapa sih membernya? Totalnya yang sudah masuk ke ini kita itu udah hampir 400 orang.
400 orang Ya, itu yang satu sudah Indonesia? terdaftar. Ya. Ya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Tapi Indonesia. yang lebih aktif itu sekitar 90. Yang Ya. aktif itu Ya, sekitar karena 90. sebagian udah bekerja. Jaraknya jauh-jauh. Oh, jaraknya jauh-jauh. Ya. Jadi sudah pada punya kegiatan masing-masing. Ya, Ya. dari komunitas ini ternyata banyak sekali teman-teman mini yang lain pun sudah bekerja, bisa berkarya Ya. gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini kita juga pengen tahu nih, kemarin ini katanya sempat main bola sampai ke Malaysia. Ya. Ini semuanya ikut? Ada yang ikut, Ada yang Ada yang ikut, ada yang Iya. enggak. Total ada berapa orang waktu itu, Bang Ucok? Pergi. Yang orang mininya itu 54. Orang mini 54 yang ke terus, Malaysia. yang gede-gede ada 6. Ada 6. Untuk yang ngurusin kita. Oke. Nah, pada saat itu kegiatan kampanye apa sih? Kegiatannya yang pertama kita memperkenalkan orang mini Indonesia dengan Malaysia. Lalu apa yang kita harus buat program di sana itu kita main bola dan memberikan sentuhan tarian-tarian dari orang-orang mini Indonesia. Seni budaya. Oh, Seni tarian. budaya. Ya, pertukaran Oh, seni oke. budaya antara Indonesia Malaysia. Oke. Jadi pada saat itu juga ada performance yang ditampilkan dari Ubi ini. Oh banyak, Apa aja itu? banyak. Ada tari-tarian, ada Dancer. akrobat, ada dancer, tari jaipong, Oke. gitu. Ini kita mau bicara juga mengenai ini kan kalian ini luar biasa ya, diciptakan pasti punya maksud semuanya gitu ya. Dengan tubuh mini pasti ada suka dukanya. Ya, mungkin bisa diceritakan apa sih yang dialami dan dirasakan dan berkah apa yang sekarang ini bisa kalian dapatkan begitu bisa bergabung dengan Ubi. Mungkin dari yang cantik. Ya, dari Ubi ini alhamdulillah awal-awalnya bergabung terutama sama Bapak. Terus alhamdulillah bisa kemana aja saya, tanpa Ubi belum tentu saya bisa kemana-mana. Wow, jadi sebenarnya di komunitas ini juga memang diberikan satu motivasi gitu ya Bang Ucok ya? Ya, jadi seperti ini. Dulu kan mereka nggak punya Pekerjaan gitu ya? Karya. Oh, karya, Jadi oke. sehingga mau ditonjolin ke orang-orang nggak ada. Oke. Jadi setelah mereka ada karya, jadi lebih pede karena orang melihat itu jadi tersenyum. Nah, Membahagiakan, gitu. memberikan cinta Iya. gitu ya kepada banyak orang. Iya, kalau kita lewat diam karya. aja, orang melihat kita itu sama dengan saya ini contoh nih. Kalau diam aja, wih kok ngujok sombong amat gitu kan. Contoh ya. Dan seperti mereka justru kasihan banget tuh orang. Kasihan banget tuh orang. Ah itu. Jadi itu yang aku hindarin dari segi orang melihat. Jadi makanya saya bilang sama teman-temanku semua, kita harus pede, kita harus punya sesuatu yang dilihat orang, biar orang salut melihat kita. Iya. Ya, belum tentu yang dimiliki orang mini, belum tentu dimiliki orang yang normal. Setuju banget gitu ya. Ya. Jadi keterbatasan tidak menghalangi kita untuk berkreativitas Betul. tanpa batas. Tanpa Wah, batas, itu keren banget sih. Dan memang banyak banget kan yang sudah dipekerjakan gitu ya. Tadi yang Ya. sarjana dimasukin ke bidang apa aja? Mereka di bidang pekerjaan. Contoh salah satu di rumah sakit. Oke. Itu kan butuh admin. Oh, oke. Seperti itu. Ya, jadi mereka memang khususnya di situ. Lalu yang punya yang punya Lulusan SMA, gitu ya. itu ada di restoran, ada di salah satu wisata gitu ya. Jadi Ubi ini sebelum corona itu udah terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan juga ya. Dancernya Ubi ini pernah tampil di mana-mana. Oh. Nah, jadi artinya dancer ini juga digemarin sama baik perusahaan maupun apa aja. Mereka udah tampil sering waktu itu. Oke, jadi Bang Ucok ini yang memanage mereka Iya, semua betul, gitu ya, semua sehingga bagian mana yang memang mereka berbakat Ya, langsung disalurkan. Disalurkan. Wow, luar biasa. Aku pengen nanya sih ya, masing-masing dari kalian gitu, mungkin bisa mengungkapkan bahasa cinta atau mungkin sebelum kita masuk ke sana gitu, bisa cerita nggak sih Bang Ucok ini pribadinya seperti apa sih? Mungkin dari Abang. Kalau Bang Ucok itu orangnya baik, ramah tamah, bertanggung jawab sama keluarga. Saya salut sama Bang Ucok. Bantuin tanggung jawabnya sama keluarga, sama teman-teman, ngerangkul. Ya, makanya jadi satu wadah buat teman-teman saya. Oke, Bang Tami. Seperti apa sosok Bang Ucok di mata Bang Tami?
Bang Ucok itu inspirasi bagi teman-teman semuanya ya. Merangkul semua kawan-kawan semuanya yang dia tidak ada pekerjaan atau lagi tidak ada pekerjaan, itu bagaimana caranya kawan itu bisa bekerja, bisa Peduli berkarya, ya? peduli sama kawan-kawan seperti kita semuanya gitu. Oke, mungkin dari Bang Hong. Ya, sosok seorang Bang Ucok Baba itu buat saya pribadi itu sangat luar biasa. Saya bisa kenal entertain ya berkat beliau. Dari pertama saya kenal beliau, saya diajarin untuk berani mental. Dia selalu bilang, putus surat malu supaya kamu bisa tampil di depan orang. Jangan pernah minder. Terus masalah tanggung jawab udah pasti, itu nggak usah dipertanyakan lagi. Masalah sosial juga udah nggak usah dipertanyakan lagi, karena saya udah merasakan sendiri. Abang itu udah luar biasa buat saya, udah saya anggap seperti abang saya sendiri. Pokoknya sosok yang sangat luar biasa buat saya gitu. Motivasi dari dia, inspirasi dari dia, semuanya pokoknya banyak saya belajar dari seorang Bang Ucok Baba. Luar biasa, the best buat Bang Ucok Baba, Jos Gandos buat Bang Ucok Baba. Ya, oke. Sangat disiplin banget. Kalau dia mah, kalau ini orangnya, kalau A itu A, kalau B itu B. Tegas. Tegas banget. Kalau liburan juga, kalau umpamanya kalau kita lagi ada acara, kalau lagi latihan, dia latihan. Kalau lagi bercanda. Itu orangnya disiplin banget, itu saya senang banget itu orangnya. Terus yang kedua, nggak banyak ulah, nggak banyak apa gitu lah. Oke. Nggak banyak cerita, kalau lagi kerja ya kerja, kalau lagi main ya main. Terus jiwa sosialnya berkarat sama saya lah. Oke. Sosialnya Hal apa yang diingat kebaikan yang pasti banyak banget, tapi salah satu yang paling diingat sama Abang? Kebaikan dari Bang Ucok. Ingat waktu itu saya suruh datang ke rumahnya itu, suruh bergabung. Itu yang paling saya ingat. Karena salah tadinya kan minder, ketemu orang gini gitu, padahal seorang kecil juga. Itu ngapain kamu minder? Kita sama. Di Indonesia ini kita sama. Saya terima kasih untuk saya coba, itu yang nggak bisa saya lupa. Jadi kekuatan ya. Jadi ada kuat gitu untuk saya maju ke depannya. Jadi ini beliau ini pemain bass The Yeah. Baba Band. Oke. Jadi ada salah satu band orang-orang mini, bahkan itu sudah dikontrak sama label terkenal di Indonesia. Wow. The Baba Band ini. Abang vokalisnya kan? Vokalisnya, jadi dia Saya basisnya. pemain basisnya itu. Itulah saya nggak Tidak melupakan ya. Kebetulan pemain drumnya nggak bisa ikut tadi. Saya telepon juga. Oke. Jadi memang mungkin secara fisik berbeda, tapi di mata Tuhan kita semua sama. Keren banget. Oh, Kalau buat saya Bang Ucok ini benar-benar is the best, karena sebelum aku terjun ke entertain sini, tanpa Bang Ucok saya nggak bakalan bisa kayak seperti ini. Satu, bergabung sama teman-teman, kedua sekarang udah bisa dancer, bisa kalau ada kerjaan apa itu selalu sama Bang Ucok, di calling selalu dikasih rezeki dari Bang Ucok, makanya nggak bisa diomong dengan kata-kata. Saya banyak terima kasih banyak, biar Tuhan yang membalas, saya bisa membalas, biar Tuhan membalas. amin. Wow. Sosok luar biasa Bang Ucok. Amin. Bang Ucok memberikan pengaruh, manfaat bagi sekitar ya, Amin. bagi teman-teman, bagi orang banyak ya. Dan apa yang telah dirasakan oleh Bang Ucok ini bisa menebarkan cinta juga untuk banyak orang. Iya. Sesuatu yang luar biasa. Amin. Terus perjuangkan dan terus pertahankan. Wih, keren banget. Dan untuk kali ini ya dari Bahasa Cinta juga akan memberikan donasi untuk komunitas UBI ini agar bisa digunakan untuk kegiatan positif dan juga untuk mengembangkan dari komunitas UBI ini gitu. Nanti akan diberikan secara simbolik ya dari ini ini adalah dari simbolis yang akan diberikan, mungkin nanti bisa dibagikan. Makasih banyak. Yes. Nah, mungkin sebelum kita juga mengakhiri hari ini gitu, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bang Ucok gitu kepada para sahabat cinta. Oke, untuk sahabat cinta, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan support kepada teman-teman saya sehingga kami lebih
lebih semangat lagi nanti untuk ke depan untuk membuat sesuatu yang bergerak di bidang entertainment. Dan untuk sahabat cinta, ya terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, mungkin Bang Ucok juga bisa menyampaikan untuk sahabat cinta yang memang juga memiliki keterbatasan agar tidak pernah menyerah dan terus membagikan cinta kepada banyak orang. Jadi sahabat cinta yang sama dengan kita ini, jadikanlah dirimu itu, kita ini adalah boleh dibilang berkekurangan. Kekuranganmu itu berikan itu kelebihan. Biasanya kalau kurang itu pasti ada lebihnya. Wow. Kalau lebih itu pasti ada kurangnya. Jadi kita di tengah-tengah. Jadi kekuranganmu itu jadikan kelebihan kamu. Ya, seketika kita gali semua kelebihan itu menjadi hilang itu kekurangan. Oke? Itu saja. Oke, sangat luar biasa karena di setiap kekurangan begitu kita tahu ada kekurangan, bahkan yang tanpa kita ketahui itu bisa menjadi kelebihan kita dan juga bisa jadi manfaat bagi banyak orang. Wow, luar biasa hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga buat seluruh teman-teman di komunitas UBI. Terus semangat, terus bagikan cinta buat banyak orang dengan karya yang ada. Amin, amin. Awalnya itu waktu itu ada lowongan pendaftaran di sini Mbak untuk merekrut anak-anak. Mini maksud saya ya, untuk merekrut anak mini biar restoran ini berbeda sama restoran-restoran lain. Jadi untuk yang punya saung ini Bu Aja Desi Desma itu ingin mengangkat orang-orang mini ya. Jadi diberikan pekerjaan, diberikan kesempatan untuk bekerja di tempat di saung kebahalan Pak Resto dan sebagian dari yang di rumah sakit juga. Sangat bangga sendiri sih bagi saya. Iya, karena kan saya di rumah sakit itu bagian customer service dan operator. Iya, paling depan duduknya. Penerima pasien paling depan, garda depan. Tanpa dari Bang Ucok kami tidak akan mengenal kerjaan seperti ini. Karena sebelum kami membentuk komunitas Unit Berkarya Indonesia, kami pun untuk mencari kerjaan itu seperti kami ini kan banyak juga yang kerja yang sekolahnya tinggi, ada S1, D3, tapi jika kita menjatuhkan lamaran di tempat-tempat yang lain, pasti orang itu pun melihat kita karena dari segi fisik, ini kerjaannya apa sih yang cocok itu. Jadi di situ kita harus berjiwa besar juga dan mempunyai semangat yang tinggi. Nah, setelah Bang Ucok membentuk komunitas UBI, Bang Ucok ini mau menyalurkan teman-temannya, anggotanya untuk bisa kerja dan mencari kehidupan sama seperti Bang Ucok. Ya, buat Bang Ucok ya saya sangat berbangga hati dan sangat berjiwa besar juga dengan Bang Ucok. Sangat bersyukur terutamanya semoga beliau semakin panjang umurnya dan semakin sukses untuk usahanya dan karirnya semakin mantap. Ya, jadi perkenalan pertama saya dengan Ucok Baba itu ya, saya salut lihat mereka di TV. Nah, lihat mereka di TV, mereka tampil. Terus begitu saya mendengar nama organisasi mereka, UBI ya, Unit Berkarya Indonesia, saya pikir ternyata mereka cerdas-cerdas juga ya. Kita cari kontak personnya, kita telepon. Akhirnya Ucok datang ke sini dengan sekretaris dan wakilnya. Nah, saya mulai tertarik dengan mereka dan saya minta teman-temannya dibawa ke sini. Akhirnya kita ambil beberapa. Kalau sekarang sudah agak lebih sedikit ya, ada 16 orang. Dulu jadi lebih banyak. Tapi dengan segala mungkin mereka tidak ada harus pulang kampung dan lain-lain, yang bertahan 16 orang di sini sekarang. Saya salut melihat mereka. Salut awalnya dari lihat posturnya kasihan, tapi saya pikir mereka ini bisa kita pakai untuk bekerja, karena di restoran itu kan nggak semua harus orang tinggi, nggak harus orang normal semua. Nah, sampai hari ini mereka mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan dan mereka ternyata juga tidak
mampu menguasai yang beban yang kita tugaskan ke mereka. Jadi tugasnya memandu tamu yang baru datang, kemudian mendampingi sampai tamu memilih menu. Attitude-nya bagus, skillnya juga bagus. Jadi dari kasihan lama-lama saya cinta mereka. Jadi Ucok juga bilang, ketika saya bilang ibu punya restoran kecil-kecil, waktu Ucok kesini restorannya masih kecil sekali, baru segini. Dia bilang itu mimpi saya Bu, karena saya nampung teman-teman saya. Dia bilang, makanya dia senang sekali ketika dia bilang saya sangat senang, berarti ibu sudah mewujudkan impian saya, gitu Ucok bilang. Pernah mereka satu kali ulang tahun di sini, itu berkumpul yang seperti Ucok itu. Anggotanya dia itu 100-an ya. Aduh luar biasa, nangis kita, nangis. Saya kalau lihat mereka nangis lah. Kalau dengar dari cerita mereka, harusnya anak-anak kita seperti ini sih bisa dipakai dimanapun kalau saya bilang. Makanya di sini kita buktikan awalnya di restoran, sekarang mereka dikaryakan di rumah sakit. Dan satu orang jadi manajer rumah sakit itu. Yang sekretarisnya Ubi ini dulu. Nah, kita percaya ya Mbak ya, kita percaya betul bahwa tidak ada satu makhluk Allah pun yang tidak ada gunanya Allah ciptakan ya. Jadi masing-masing itu sebetulnya punya kelebihan. Tergantung barangkali pemanfaatannya, cara melihatnya gitu. Dan saya yang dari awal cuman merasa kasihan, memberikan kesempatan kepada mereka, tapi sekarang justru saya merasa berutang budi dengan mereka. Jadi Saung Kebalen ini berutang budi dengan anak-anak itu.